Kembali lagi bersama saya Ayu Ambalika dalam Marketeers Goes to Campus, kali ini episode ke-36. Hari ini saya akan menemani Marketeers selama 1,5 jam ke depan. Dan seperti biasa, Marketeers Goes to Campus akan memberikan inspirasi serta sudut pandang creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership yang telah atau akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Terlebih dahulu saya akan menyapa Bapak Dr. Jacky Musri, CEO and Dean Marquess Institute yang pada hari ini menggantikan Bapak Herman Kartajaya yang berhalangan hadir. Selamat pagi Mbak Ambas, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Prof. Syafrinaldi, Prof. Nazarudin. Selamat pagi Pak Jacky. Assalamualaikum Mbak Ambalika. Lagi Mbak Ambar. Sebelum kita berbincang bersama narasumber, kita akan mendengarkan dulu nih paparan dari Pak Jacky Musri. Silakan Mas. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak sekalian dan juga dalam acara Marketeers Goes to Campus episode ke-36. Pertama mungkin saya akan introduction sedikit saja mengenai konsep CL. Saya akan share slide-nya sejenak. Baik, ini saya hanya sekedar 10 menit saja mungkin menjelaskan esensi dari entrepreneurial marketing itu sendiri. Mbak Amba ini udah kelihatan ya di layar ya? Kelihatan. Kelihatan, baik. Terima kasih. Pertama mungkin saya coba lihat bahwa perjalanan kita nih ke depannya nih, mungkin kita sudah masuk ke new normal tuh waktu pertama-tama kita terkena pandemi COVID sebetulnya. Dan sampai akhir tahun 2020 itu ada G yang merah itu tuh government itu benar-benar turun tangan ya. Itu hampir di semua negara, kalau tidak ada pemerintah yang turun tangan nggak akan kemana-mana juga itu sebetulnya ya. Terlepas dari segala kelebihan dan kekurangannya, itu kita memasuki next normal sebetulnya itu. Dan kita lihat situ fokus dari pemerintah ada di 3 hal, yaitu pertama tentu ke kesehatan. Makanya Pak Budi Sadikin sangat sibuk sekali, luar biasa. Menko-nya juga pada sibuk semuanya, semua menteri sibuk semuanya ya. Digelontorkan banyak sekali dana untuk mengatasi pandemi ini. Itu yang pertama, prioritas utama kesehatan. Yang kedua adalah kesejahteraan masyarakat. Karena waktu itu banyak yang kehilangan pekerjaan, mungkin sekarang sudah mulai revive ya. Kehilangan bisnis dan sebagainya. Dan ketiga juga yang dimitigasi itu adalah UMKM sebetulnya waktu itu. Itu ada kalau nggak salah ada 5 kebijakan waktu yang April tahun lalu ya. Nah, itu relief. Kita meminjam ini istilahnya dari FDR, Franklin Delano Roosevelt. Relief, recovery, reform. Itu waktu beliau sebagai Presiden Amerika menghadapi krisis di Amerika. Kita hanya nambah satu lagi yang paling belakang, itu yang RISE, itu yang warna ungu. Nah, tahun 2021 kita sudah masuk ke recovery. Diharapkan itu investasi sudah mulai masuk lagi gitu ya. Tetapi kita juga lihat bahwa kita memasuki awal sekali dari political year, kalau kita lihat ya. Ini 2 tahun ini sampai 2022 mendatang ini. Dan kita harap 2022 nanti ini tahun depan ini diharapkan domestic consumption sudah mulai bagus. Seperti itu. Diharapkan mungkin antara 2022-2023 mungkin lah gitu ya, kita sudah bisa masuk ke ekonomi Indonesia yang seperti tahun 2019 gitu ya. Kita sudah mendengar banyak sekali prediksi atau proyeksi, opini, pendapat dan sebagainya bahwa kita bisa paling nggak mengejar 5% growth tahun 2022 ini. Tapi nanti kita perlu ingat bahwa di tahun 2024 kita akan ada pemilihan umum. Nah ini dia, mungkin akan agak gonjang-ganjing sedikit seperti biasalah ya. Tapi insya Allah semua aman gitu. Dan 2025 kita sudah masuk ke Indonesia yang lebih baru lagi dengan pemimpin yang baru lagi. Entah siapa nanti, kita harapkan yang terbaik saja. Nah, diharapkan 2025 ke 2030 itu ekspor import itu harapkan kita bisa makin bagus ya ekspor kita ya. Dan diharapkan ini adalah rise dari Indonesia menuju 2030. Nah, antara 2021 awal sebetulnya sampai 2030 ini yang kita sebut sebagai Indonesia Decade sebetulnya. Ini momentum penting sekali dan banyak sekali kesempatan yang bisa kita rengkuh. Nah, disitulah kita nggak bisa lagi melakukan pendekatan-pendekatan sifatnya profesional saja. Marketing yang mainstream saja nggak bisa. Kita perlu pendekatan yang lebih entrepreneurial, yang berani taking risk tapi calculated gitu ya. Berani berkolaborasi, berani bisa melihat opportunity dan sebagainya. Ini momentum kita sampai 2030 dan itu sejalan dengan bonus demografi dan sebagainya. Kalau satu orang atau satu perusahaan, lembaga dan saya tidak sukses sampai tahun 2030, itu maka akan kehilangan lagi momentum untuk menuju ke Golden Indonesia 2045. Nah, ini yang kita sebut sebagai Indonesia Decade 2030. Dan kita lihat tahun depan ini kalau nggak salah akan ada
G20 di Bali ya. Dan Pak Jokowi kan juga sudah kebetulan ditunjuk sebagai orang nomor 1 di komunitas tersebut. Nah, kita lihat memang kondisi makro kita sangat volatile sekali. Kalau Bapak Ibu bisa Google, itu ada namanya VUCA, ya itu akan bisa menjelaskan sekali. Makro kita sangat di dunia, bukan kita aja lah, itu sangat volatile sekali ya perubahannya ya, regulasi lah, apalagi dipicu oleh teknologi, apalagi dipicu oleh ada pandemi dan sebagainya ya. Sehingga kita perlu kerjasama antar negara lebih kuat sebetulnya. Semua saling ada interdependensinya, saling ketergantungan, ada interdependensi. Kemudian kalau secara perusahaan, secara lembaga, kita lihat bahwa kompetitornya makin nggak jelas gitu ya. Siapapun bisa jadi kompetitor sekarang ya, untuk masuk ke entry barrier ke industri makin mudah. Kita lihat customer makin kompleks, dan akhirnya kita sebagai suatu lembaga makin ambigu mesti ngapain gitu. Nah ini VUCA yang tadi saya sudah jelaskan di social culture, teknologi dan sebagainya. Kompetitor yang makin kuat, makin banyak, makin nggak jelas siapa begitu ya. Sebelum era teknologi mungkin beberapa fast food dari Amerika yang beroperasi di Indonesia tidak merasa harus berkompetisi dengan katakanlah restoran Padang begitu kan ya. Tapi sekarang terpaksa harus berkompetisi, bahkan akhirnya mereka menjual makanan-makanan yang bersifat lokal gitu supaya bisa compete dengan makanan lokal Indonesia. Ini menunjukkan betapa kompetisi makin lebar ranahnya atau domainnya. Customer makin kompleks, makin canggih, makin terberdayakan, makin terinformasi, makin research minded, makin luar biasa sekali ya. Dan kita lihat bahwa banyak perusahaan lembaga mungkin lah ya yang makin bingung ini mesti ngapain ya. Kita nggak bisa hanya mereplikasi yang dulunya baik, kita replikasi lagi, kita ulang lagi, nggak bisa. Tidak akan ada hasil yang luar biasa dengan cara-cara yang biasa. Itu saya masih ingat tuh Pak Arif Yahya dulu waktu di Telkom ngomong seperti itu dulu banget. Nah, kita lihat juga marketing sendiri punya blind spot gitulah ya. Perkembangannya lambat sekali marketing itu, terus terang aja. Karena memang kalau kita lihat secara akademik, itu prosesnya kan nggak bisa tuh di akademik kita ada hal-hal baru kita jebret, kita bagi begitu saja karena ada regimen yang harus dipatuhi. Nggak bisa tuh kalau tidak ada bukti-bukti empiris ya kan, tidak ada datanya, tidak ada, nah itu susah. Nah, tetapi memang itu akhirnya menjadi challenge di pendidikan tinggi juga, bahwa percepatan di luar ini lebih cepat dari di dalam. Nah, kalau misalkan itu yang terjadi, saya mengutip kata-kata dari Jack Welch, maka kita bisa menjadi tidak relevan. Itu yang kita lihat. Dan saya fokus ke ilmu marketing saja dulu. Marketing sendiri namanya marketing gitu ya. Kalau kita definisikan itu dealing with the ever changing market, berurusan dengan pasar yang dinamis yang selalu berubah. Tetapi karena ilmu pemasarannya tidak bisa dipakai untuk menghadapi pasar itu sendiri. Ini paradoks yang luar biasa sekali sebetulnya, aneh gitu ya. Nah ini yang menjadi wake up call buat kita semuanya. Terlalu lambat ini evolve-nya nih, disiplin pemasaran ini. Namanya marketing, tapi tidak bisa dipakai untuk dealing dengan market gitu, kan aneh banget gitu ya. Seperti itu. Kemudian kita lihat juga, nah ini dia, kadang-kadang terlalu mikro orientasinya gitu. Banyak sekali teman-teman saya yang di marketing itu udah 8 tahun, 10 tahun kerja gitu ya. Kita membahas elemen-elemen makro gitu, dia nggak bisa mengaitkan dengan marketing gitu ya. Apa urusannya sama marketing? Ya kita pokoknya jalan aja lah, tactical aja lah, produk lah, promosi dan sebagainya. Nggak ngerti tuh kalau misalnya ada perubahan demografi, lalu urusannya sama stock keeping unit itu apa, nggak ngerti gitu. Nah ini yang juga perlu dipahami oleh para mahasiswa juga, bahwa kita perlu kapabilitas untuk melihat secara lebih luas lagi, helikopter view, itu yang kita lihat. Jadi ini yang kita lihat bahwa marketing kadang-kadang terlalu micro oriented gitu ya. Tidak sering mengabaikan impact dari macro environment. Padahal kita tahu makro itu pasti berpengaruh ke mikro, kurang lebih seperti itu. Kita lihat juga bahwa, nah ini dia marketingnya terlalu marketing oriented kadang-kadang itu ya, sehingga kadang-kadang tidak atau mengabaikan pentingnya aspek finansial. Berapa persen orang marketing yang paham finance? Ada yang pernah baca nggak itu laporan keuangan? Bisa mengartikan nggak pengaruhnya ke dia apa? Bisa dipakai sebagai tools analisisnya nggak? Dan di beberapa perguruan tinggi di jurusan pemasaran kadang-kadang dari awal dicekokin bahwa marketing itu nggak terlalu finance begitu. Dan KPI yang dipakai memang kadang-kadang memang sangat tidak financial, yaitu apa? Market share lah, customer satisfaction, loyalty index, kemudian market share, kemudian apa lagi yang gitu-gitulah pokoknya. Brand index lah, brand loyalty, brand equity dan sebagainya.
yang tidak terlalu marketing banget. Yang paling marketing cuma satu lah, namanya sales. Cuman sayangnya sales itu hanya ada di top line dalam laporan keuangan dan merupakan bagian dari revenue. Itu yang kita lihat seringkali nggak dilupakan lah ya. Dan kalau ada yang mau memahami itu, mungkin kita seringkali mengarahkan kepada itu ada mata kuliah finance, kawan belajarnya di situ. Nah, ada makro, belajar di makro sana, ada pengantar mikro, pengantar makro dan sebagainya begitu, pengantar ekonomi. Mungkin mereka paham semua itu, tetapi kalau dikaitkan jadi satu menjadi bingung. Ini yang kita lihat merupakan hal yang sangat serius sebetulnya. Marketing dengan skill sendiri juga hubungannya juga kurang harmonis kadang-kadang ya, kayak Tom and Jerry gitu. Dan seringkali di-abuse kata-kata marketing itu. Dicari tenaga marketing, begitu direkrut disuruh jualan, nggak boleh itu. Atau kita lihat di beberapa industri properti ya, ada marketing gallery. Kita masuk ke marketing gallery, yang terjadi apa? Proses penjualan. Nggak bisa tuh soalnya gitu. Kenapa nggak sales gallery itu namanya? Itu yang dari dulu saya pertanyakan udah dari mungkin 10-15 tahun yang lalu sebetulnya. Kita juga lihat hubungan marketing ini. Marketing udah digital sebetulnya. Orang selalu ngomong digital, tapi ya marketing memang harus digital. Kita harus bisa mengcombine antara offline dengan online itu. Dan offline tidak bakal hilang sebetulnya. Dan kita lihat juga marketing kadang-kadang terlepas dari peran dari human capital kita lihat. Ini juga menarik. Padahal di belakang marketing, di belakang perusahaan, di belakang apapun, faktor human itu sangat menentukan sekali. Itu yang kita lihat. Tanpa ada investasi di human capital, itu nggak akan bisa membentuk kapabilitas yang kuat dalam suatu organisasi. Resources segede apapun, baik tangible maupun intangible, tetap tidak bisa di leverage atau tidak bisa di-use untuk namanya core kompetensi atau bahkan distinctive competence. Itu yang kita lihat. Kemudian kita lihat, nah, marketing kadang lupa bahwa dia harus punya peran untuk mendukung humanity juga. Nggak cuma sekedar profit, itu yang kita lihat. Pendekatannya harus pendekatan stakeholders, bukan pendekatan shareholders. Paling nggak ke employee, ke pelanggan, seperti itu, ke society, baru setelah itu ke shareholders kita lihat. Ini sering dilupakan. Nah, oleh karena itu kita perlu suatu pendekatan marketing yang lebih komprehensif, yang lebih entrepreneurial, tetapi bukan sekedar membarukan entrepreneurship dengan marketing. Tetapi lebih luas lagi. Dalam model Omni House ini kita lihat bahwa di sebelah kiri itu ada namanya marketing, sebelah kanan bawah ada namanya finance. Itu harus dikonvergensikan. Jadi Omni House ini mengkonvergensikan dua atau lebih banyak hal yang sifatnya dulu seperti silo yang kita lihat. Kemudian menggabungkan antara teknologi dengan humanity. Seperti itu. Menggabungkan antara outlook yang sangat makro sampai ke strategi sampai ke eksekusi. Itu dikonvergensikan lagi. Menggabungkan antara kita mendapatkan suatu profit and loss yang bagus, tetapi bagaimana market value dari perusahaan sendiri? Bagaimana operations menjadi center dari perusahaan kita juga yang menerjemahkan maunya marketing, tetapi juga bisa memenuhi yang diinginkan oleh orang-orang finance. Nah, yang menarik lagi adalah ini, CIEL dan PIPM itu, CIEL dan PIPM itu. Perusahaan-perusahaan yang sudah established, itu kebanyakan, atau lembaga yang sudah established, kebanyakan fokusnya di yang biru itu. Productivity, improvement, kemudian profesionalisme, dan manajemen. Tetapi ini nggak bisa. Bahkan sebagian dari itu sudah bisa digantikan dengan mesin kalau perlu, dengan AI dan sebagainya. Yang kita perlukan adalah on top of yang biru tadi, itu yang PIPM, itu adalah pendekatan CIEL, yaitu apa? Creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership. Kreativitas ini dengan inovasi ini setali tiga uang. Ini dua hal yang berbeda, tidak bisa dibahas dalam satu buku yang sama, tetapi saling terkait. Kreativitas adalah sumber tidak terbatas dari inovasi. Ide-ide itu. Tetapi ide itu bagaimana memanfaatkan semua sumber daya perusahaan dengan efektif, efisien gitu ya. Dan ide ini harus menjadi yang kita sebut sebagai technically visible creative ideas. Bukan cuma creative ideas, tapi technically bisa visible ini. Dan itu kemudian dikonversikan jadi inovasi. Bentuk konkretnya bagaimana? Dan inovasi harus bisa memberikan solusi. Nggak cuma produk, tapi solusi. Tidak cuma layanan, tapi solusi kepada stakeholders. Dan bisa memberikan margin kepada lembaga tersebut. Penghematan lah, atau mungkin profitability kalau perusahaan yang profit oriented gitu ya. Nama yang lebih baik dan sebagainya. Nah, kemudian kalau sudah terjadi suatu inovasi, kita perlu entrepreneurship. Kita perlu entrepreneurial mindset untuk menjual itu kepada pasar sebetulnya. Untuk menciptakan value. Dan monetisasinya harus secara profesional. Sehingga kita lihat
antara E dan P itu entrepreneurship itu harus didukung oleh orang-orang profesional juga. Tapi profesionalisme aja udah nggak cukup sekarang. Dan terakhir, sebelum saya akhiri adalah mengenai leadership. Kita sudah ada creative ideas, sudah ada innovative solutions, sudah ada entrepreneurship yang menciptakan value. Leadership tugasnya adalah menjaga nilai-nilai. Nilai-nilai. Kalau kita lihat di industri syariah, dijaga nilai-nilai syariahnya. Di industri makanan dijaga nilai-nilai kesehatan masyarakat, lingkungan dan sebagainya seperti itu. Nilai-nilai itu dari suatu lembaga tersebut. Perguruan tinggi juga punya nilai-nilai yang harus dijaga seperti itu. Dan di belakang leadership harus didukung oleh manajemen yang kuat. Sehingga kalau kita lihat dikotominya adalah apa? Menyatukan antara marketing dan finance, ditengahi oleh operations, teknologi dengan humanity, seperti itu. Kemudian kita lihat juga antara creativity dengan productivity. Itu ada konvergensi, harus dikonvergensikan. Antara innovation dengan improvement. Seperti itu, harus dikonvergensikan. Antara entrepreneurship dengan professionalism. Dan terakhir adalah antara leadership dengan management. Ini adalah esensi dari entrepreneurial marketing yang baru. Bukan sekedar marketing, tapi entrepreneurial, bukan. Tetapi justru sangat lengkap, sampai menggabungkan antara outlook, sampai ke strategi untuk competitiveness-nya, sampai menggabungkan finance-nya, sampai melihat market value dari suatu lembaga, mungkin kurang lebih seperti kalau secara bisnis dari suatu perusahaan. Ini yang kita lihat. Oke, jadi ini sarinya mungkin ya jadi creative ideas, tapi buat productive capital, innovative solution untuk margin yang lebih improve, entrepreneurial value, tapi professional monetization, dan ini menjaga values oleh leader atau leadership itu menjaga values, tetapi untuk results yang sangat dapat dikelola, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Mas Jeki. Nah, marketer, sebelum kita beranjak nih ke sesi selanjutnya, kita akan saksikan terlebih dahulu highlight dari Marketeers Goes to Campus episode sebelumnya. Silakan. Memintarkan orang is only small percentage of our role as an educator. Tapi yang lebih besar adalah menanamkan nilai-nilai dan juga yang saya sebut sebagai values dan juga virtues. Kalau di UNB itu implementasi mata kuliah kewirausahaan itu hingga 3 semester ya, dan diharapkan yang tertempa itu adalah terutama jiwa entrepreneurnya ya. Kita harus bisa bekerja seperti layaknya entrepreneur. Tidak bisa lagi pakai cara-cara profesional yang menunggu job desk dan sebagainya. Dan leadership itu lebih dibutuhkan dibanding manajemen. Nah, Marketeers memiliki tujuan membentuk manusia yang berbudi luhur dan ikhlas sepanjang ajaran Islam yang cakap dan mempunyai keinsyafan, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya dunia umumnya dalam mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dan memangku jabatan agar tetap beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mengusahakan dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, menyelenggarakan usaha pembangunan, memelihara dan mengembangkan hidup kemasyarakatan sepanjang ajaran Islam, sebagaimana yang ditentukan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bagaimana nih strategi dari Bapak Profesor Dr. Haji Syafrinaldi, SHMCL, Rektor Universitas Islam Riau? Sesaat lagi, Prof. Syafrinaldi akan berbincang bersama Mas Jeki untuk mengulasnya lebih dalam. Setelah yang satu ini, tetap di Marketeers Goes to Campus. Tumbuh membangun negeri dan memegang tinggi arti madani. Kota Pekanbaru menjadi rumah bagi budaya Melayu. Tempat bertemunya bermacam kebinekaan dan cerita sejarah bangsa. Tak terkecuali sejarah pendidikan tinggi. Universitas Islam Riau terus berkembang untuk melahirkan insan-insan cendekia berkarakter budi luhur dan Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Syafrinaldi, SHMCL, Rektor Universitas Islam Riau.
Universitas Islam Riau didirikan pada tanggal 4 September tahun 1962, merupakan kampus tertua di Provinsi Riau. Universitas Islam Riau sudah memiliki visi yang baru. Visi UIR 2041 menjadi Universitas Islam berkelas dunia berbasis iman dan takwa. Kami yakin dan percaya dengan segenap kekuatan dan keunggulan-keunggulan yang kita miliki. Insya Allah Universitas Islam Riau seluruh jajaran siap bekerja keras untuk mewujudkan visi 2041. Semoga kampus Islam Riau semakin hari semakin terukur kemajuannya untuk menjadi World Class Islamic University yang berbasiskan pada iman dan takwa. Berangkat dari ide dan gagasan 6 tokoh pendiri hingga menjadi universitas tertua dan terbesar di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10, Universitas Islam Riau yang berdiri megah di atas tanah seluas 42 hektar. Universitas Islam Riau saat ini memiliki 9 fakultas dan 41 program studi. Fakultas Hukum, Fakultas Agama Islam, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Psikologi, Fakultas Ilmu Komunikasi, dan program Pasca Sarjana.
Tidak hanya dalam sarana keilmuan, kami percaya bahwa sarana dan fasilitas lain di Universitas Islam Riau turut mendorong proses perkembangan pembelajaran di kampus Universitas Islam Riau. Islam Riau selalu berkomitmen untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang kompetitif dan profesional. Demikianlah profil Universitas Islam Riau. Terima kasih atas atensi Anda semua. Semoga kita sehat dan sukses selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Marketeers, dalam segmen ini kita akan berbincang bersama Bapak Profesor Dr. Haji Syafrinaldi, SHMCL, Rektor Universitas Islam Riau, yang akan dipimpin langsung oleh Mas Jeki. Nah, Marketeers diingatkan bisa langsung mengajukan pertanyaan melalui kolom chat yang udah ada di Zoom dan juga di YouTube. Mas Jeki, Prof. Syafrinaldi, silakan, the time is yours. Terima kasih Mbak. Kita langsung saja mendengar apa yang akan disampaikan oleh Profesor Syafrinaldi. Prof, sekali lagi selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mas. Kita ingin sekali ini Prof mendengar ceritanya apa saja yang dilakukan oleh Profesor dan tim di Universitas Islam Riau dalam menghadapi banyak sekali perubahan Indonesia menuju ke 2030. Waktu dan tempat kami persilakan, Prof. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami muliakan host dalam Mas Jeki, beserta Mbak Ambalika, dan sahabat kami Pak Nasaruddin, Wakil Rektor 2 dari Universitas Muhammadiyah Malang, dan semua yang menyaksikan, menonton secara virtual acara kita pada hari ini. Islam Riau, seperti pada video profil tadi, banyak sekali memang yang kami lakukan. Kenapa demikian? Kalau kampus pada umumnya dikenal dengan Tridharma, hanya 3 dharma, Universitas Islam Riau sebagai kampus Islam mempunyai ekstra dharma yang keempat, yaitu Catur Dharma, dakwah Islamiyah. Jadi pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan dakwah Islamiyah. Kewajiban untuk berdakwah dimanapun sivitas akademika UIR itu berada. Nah, visi kami luar biasa, 2041 baru saja kita launching di tahun 2021 ini, 20 tahun ke depan menjadi to be Islamic University based on Iman and Taqwa, World Class Islamic University based on Iman and Taqwa. Karena itulah kami berkejar, berlari untuk menggapai mimpi yang indah itu. Dengan segenap kekuatan, dengan segenap tim yang hebat, yang solid, yang selalu saya banggakan. Kami punya moto atau tagline, bersama kita bisa.
Saya nggak bisa bersendiri, tetapi dengan kebersamaan, dengan semua lingkungan yang ada di kampus, unit yang ada di kampus kami, insya Allah hari ke hari terukur kemajuan-kemajuan yang diraih oleh Tas Islam Riau tersebut, Mas Diki. Nah, ini kita lihat visi UIR 2041 menjadi Universitas Islam berkelas dunia berbasis iman dan takwa. Kami meninggalkan visi UIR 2020 yang lalu, menjadi tes Islam yang unggul dan terkemuka di Asia Tenggara. Tahun 2020, naik kelas dan tidak tanggung-tanggung optimisme dan segenap unsur yang ada di kampus dan di luar kampus juga memberikan support yang luar biasa. Mulai dari semua mitra yang ada di dalam negeri, mitra yang ada secara nasional, baik itu dunia akademik, pemerintahan nasional, dan juga industri, serta mitra-mitra kami yang ada di luar negeri dari Asia dan dari Eropa. Ya, ini tahapan dari target pertama visi UIR 2041 tersebut, yang pada akhirnya nanti berakhir pada tahun 2025, tahapan pertama ini. 2025 tercapainya akreditasi institusi untuk Universitas Islam Riau dengan akreditasi unggul yang menjadi cita-cita setiap kampus yang ada di negara kita. Yang kedua, target program studi yang ada di lingkungan kampus UIR dengan akreditasi unggul minimal 70%. Jadi dari 41 program studi, 70% insya Allah pada tahun 2025 nanti akan berakreditasi unggul. Mencapai publikasi ilmiah untuk dosen pada jurnal internasional bereputasi. Ini persentasenya terus kita tingkatkan, dan tercapainya jurnal pada program studi tersebut dengan status terakreditasi nasional bahkan internasional dalam 4 tahun ke depan sampai 2025 nanti sesuai dengan periode Rektor 2021-2025. Next. Alhamdulillah di LLDT wilayah 10 di mana UIR itu berada, yang menaungi 4 provinsi, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau, ada lebih kurang 270 kampus swasta di bawah LLDT wilayah 10. Dan UIR merupakan kampus terbesar dari 270 tersebut karena berbagai faktor yang mendukung UIR keunggulan untuk selalu dibanggakan oleh LLDT wilayah 10 tersebut. Capaian dari target jumlah guru besar nanti akan tercapai 71% pada tahun 2021 yang lalu sampai dengan tahun sebelumnya. Sudah 71% tercapai. Kemudian capaian dari target jumlah lektor kepala memang belum sampai 50%, 49% angkanya. Capaian dari dosen berpendidikan doktor, ini dari yang kita targetkan, terencanakan melampaui sekali, 105%. Publikasi di tingkat nasional, capainya kemarin 52%, internasional lebih tinggi, 66%, dan citasi Scopus mencapai 139% capaian pada tahun baseline kita tahun 2021 ini, dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk akreditasi juga alhamdulillah capaiannya luar biasa. Untuk internasional, ESIC Premier pada 18 program studi yang tersedia pada semua fakultas dan program pasca sarjana, serta 3 fakultas yang sudah meraih rekognisi dalam ISO untuk standar manajemennya di 3 fakultas. Dan secara nasional akreditasi oleh BAN PT, 10 mendapat A, sebagian B, dan masih ada yang baik dengan akreditasi 9 kriteria. Dan prestasi mahasiswa kami dalam SIP Katmawa, alhamdulillah dari waktu ke waktu selalu menunjukkan angka yang luar biasa peningkatan dan kemajuannya.
Pada tahun ini baru saja minggu yang lalu kami dapatkan hasil prestasi SIMKAD Mama UIR di tingkat nasional dengan lonjakan yang luar biasa, naik dari 179 pada tahun 2020 menjadi peringkat nasional 105. Dan tahun 2019, 2 tahun sebelumnya, jauh di bawah 250. Ini merupakan data dan fakta yang terukur tentang kemajuan yang diraih oleh TAS Islam Riau dari waktu ke waktu, termasuk juga prestasi mahasiswa kami. Next. Nah, bagaimana peningkatan kapasitas perguruan tinggi untuk ke depannya? Dan apa yang sudah kami miliki pada hari ini, kami sangat berbangga sekali. UIR merupakan tidak hanya kampus terbesar di wilayah 10, 4 provinsi. Tadi dalam video profil dikatakan bahwa UIR merupakan kampus tertua di Riau, lebih tua dari Universitas Negeri, baik itu Universitas Riau maupun Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Nah, kita yang tertua, bahkan di wilayah 10 pun untuk PTS 4 provinsi UIR yang tertua. Kami mempunyai program Doktor Ilmu Hukum yang pertama swasta di Sumatera. Ini adalah kebanggaan tidak hanya bagi Riau, tapi juga bagi warga di Pulau Sumatera atau Pulau Andalas ini. Berikutnya menjadi bagian dari aktivitas pengabdian pada masyarakat berbasis well-being melalui program-program pengembangan pemberdayaan masyarakat. Nah, untuk program ini kami punya catatan yang luar biasa juga, bagaimana kontribusi UIR keluar misalnya. Kami pernah ke Kamboja melakukan pengabdian masyarakat bersama dengan UiTM Perlis Malaysia. Bahkan UiTM Perlis Malaysia pun melakukan pengabdian masyarakat di TAS Islam Riau, khususnya di Kabupaten Pelalawan, bersama-sama untuk membantu masyarakat yang berada di pinggiran Kabupaten Pelalawan tersebut. Peningkatan jumlah mahasiswa asing dari Thailand, Malaysia, kemudian dari Kamboja, Timor Leste, Uganda. Dan masih ada beberapa negara yang ingin bergabung ke kampus kami, namun karena kendala COVID-19 sejak hampir 2 tahun yang lalu, pemerintah sepertinya belum mengizinkan untuk melakukan masuk secara langsung bagi peminat-peminat mahasiswa asing tersebut. Dan secara virtual pun mereka sepertinya tidak berminat, sehingga kami menantikan waktu yang tepat nantinya, insya Allah pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir. Dan di UIR juga menyediakan cukup banyak beasiswa serta bantuan studi, tercatat 1.173 beasiswa yang tersedia untuk semua kalangan yang ada di kampus kami, mahasiswa, baik yang berprestasi maupun yang mempunyai keunggulan-keunggulan tertentu seperti Hafiz, dan bagi mereka yang secara ekonomi kurang beruntung pun mendapatkan perhatian dari pemerintah provinsi, pemerintah kota, kabupaten, dan dari kampus kami, Universitas Islam Riau sendiri. Penyediaan bantuan pendidikan doktor bagi 163 orang dosen UIR yang hari ini sedang studi baik dalam maupun di luar negeri. UIR punya komitmen yang sangat tinggi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tidak hanya bagi tenaga pendidik, tapi juga tenaga pendidikan. Kami memberikan bantuan dan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk hal tersebut. Next. Nah, bagaimana kompetisi pendidik hingga tahun 2021 ini? UIR peringkat 90 Sinta dengan total dokumen Scopus 330 dan dokumen Google Scholar sebanyak 8.932 dokumen. Ini membanggakan berada pada peringkat 90 nasional pada Sinta. UIR peringkat 123 perguruan tinggi terbaik versi Kemeristek-Dikti dan berada pada klaster ketiga. Beberapa dosen diundang menyampaikan makalah pada seminar internasional
di Asia Tenggara, di Asia, dan Eropa, khususnya negara Jerman, dan sekarang sudah meluas sampai ke Swiss, ke Belanda, dan alhamdulillah tahun ini 2021 ada juga yang ke Amerika. Dosen kita yang visiting profesor di sana, dan dosen kita yang diterima mendapat beasiswa Fulbright dari Amerika, serta seorang mahasiswa kami dari psikologi yang memenangkan event yaitu pertukaran mahasiswa Indonesia internasional di Michigan State University, United States of America. Demikian juga dengan visiting lecturer dan visiting professor yang selalu kita giatkan, bahkan matching grant pun dengan dalam dan luar negeri, dengan Jepang, dengan Korea, kemudian dengan Jerman tahun ini yang akan dibiayai oleh DAAD, merupakan lembaga pendidikan akademik pemerintah Jerman yang punya atensi besar dengan kampus kami, bermitra dengan 2 kampus yang berada di negeri Jerman tersebut. Oke, lanjut. Nah, ini kekhasan dari kampus kami sebagai perguruan tinggi Islam yang secara terus-menerus meningkatkan, mensyiarkan Islam melalui berbagai event dan kegiatan. Sebanyak 4.778 mahasiswa baru tahun 2020 telah mengikuti kegiatan bimbingan baca Quran atau BBQ oleh Direktorat Dakwah Islam Kampus. Ini merupakan lembaga yang khusus untuk memegang dan melaksanakan catur yang keempat yang dimiliki oleh Tes Islam Riau. Pelaksanaan kegiatan tes pemahaman keislaman bagi dosen, bagi calon dosen, bagi calon pegawai yang akan bergabung dengan Tes Islam Riau. Nah, Direktorat Dakwah Islam Kampus juga telah melaksanakan kegiatan pembagian zakat dan infak kepada masyarakat dan kepada penduduk sekitarnya melalui safari Ramadan yang kita laksanakan secara terus-menerus. Tidak lupa juga bantuan kepada masyarakat-masyarakat sekitar yang terdampak oleh COVID-19 sejak hampir 2 tahun yang lalu. Saya ingin memaparkan sedikit mengenai entrepreneurship yang ada di kampus kami. Alhamdulillah, LL Dikti Wilayah 10 merupakan satu-satunya LL Dikti yang melaksanakan Entrepreneurship Award yang ada di Indonesia. Dari 16 LL Dikti yang ada di Indonesia, LL Dikti Wilayah 10 merupakan satu-satunya LL Dikti yang menyelenggarakan itu. Pada bulan yang lalu merupakan pelaksanaan Entrepreneurship Award yang kelima. Artinya sudah 5 tahun. Dari 5 kali sejak diadakannya Entrepreneurship Award tersebut di 4 provinsi yang secara bergilir tahun ke tahun, Sumatera Barat, Riau, kemudian Kepulauan Riau, Jambi, kembali ke Sumatera Barat lagi, dan tahun depan 2022 ke Riau kembali. Dari 5 tahun berturut-turut, 4 tahun diantaranya mahasiswa UIR selalu menjadi pemenang, selalu menggondol banyak kejuaraan pada Entrepreneurship Award yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ini kebanggaan dan menunjukkan pada kita semua bahwa mahasiswa UIR ternyata banyak talenta entrepreneurs, baik terhadap bisnis ongoing maupun bisnis plan yang dimiliki oleh mahasiswa Tes Islam Riau. Kami yakin ke depan entrepreneurship merupakan core dari kampus kami untuk membantu pemerintah menghasilkan sarjana-sarjana yang memiliki soft skill entrepreneurship yang bisa menciptakan lapangan kerja paling tidak bagi diri mereka sendiri, dan kalau bisa tentu akan membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja di saat kondisi ekonomi kita, bahkan ekonomi dunia yang tidak sehat saat ini akibat dari COVID-19. Baik, demikianlah UIR menuju kelas dunia. Ini merupakan kekuatan kami, dan dengan doa kita bersama insya Allah dapat kami wujudkan. Amin, insya Allah.
Baik, terima kasih banyak Profesor Syafrinaldi, luar biasa sekali tadi pemaparannya mengenai Universitas Islam Riau. Mungkin sebelum berlanjut, mungkin saya ingin ngobrol sedikit dulu dengan Profesor. Prof, kalau kita lihat kan ini challenge ke depannya luar biasa sekali ya. Pendekatan di kampus itu sudah tidak bisa lagi pendekatan prosedural saja, tetapi harus banyak sekali breakthrough-nya yang dilakukan. Ini bagaimana Profesor sebagai rektor menanamkan semangat berani mengambil risiko, melihat kesempatan. Terlepas kita paham lah kalau di perguruan tinggi kan sangat ketat prosedurnya ya, dari dikti dan sebagainya. Tetapi bagaimana di dalam koridor yang sangat regulated itu banyak hal yang bisa dilakukan, kreatif, inovatif, sehingga bisa membawa Universitas Islam Riau itu dalam posisinya seperti sekarang nih, Prof. Silakan, Prof. Ya, sebagai kampus swasta, kami harus bergerak cepat, harus merespon cepat terhadap setiap perubahan yang ada. Terhadap perubahan yang ada, khususnya akibat dari pandemi COVID-19 ini, kita betul-betul berubah cepat dan tanggap darurat. Contingency plan yang harus dilakukan harus serba cepat. Dan alhamdulillah ini didukung oleh tim kami yang hebat. Karena yang hebat adalah timnya, yang solid, yang hebat, sehingga setiap kesempatan peluang yang ada, opportunity ke depannya ada, kami tidak sia-siakan. Misalnya saja ada tawaran, ya, ada offering dari University Teknologi Petronas untuk matching grant. Kita berbahasa Inggris, no problem, kita insya Allah siap. Dan mereka sangat senang kali, bahkan Presiden dari UTP, University Teknologi Petronas, menyampaikan dalam sebuah forum resmi ketika itu di Jakarta, mitra kami yang paling hebat, cepat sekali tanggapannya adalah Islam Riau, dan kami sangat senang dengan luar biasa. Jadi kata kuncinya tadi Profesor mengatakan bahwa satu, cepat, kita melihat ada kesempatan, dan cepat, dan nggak pakai lama, Prof, ya, nggak pakai bertele-tele ini. Pokoknya iya dulu, nanti kita cepat bereskan semua keperluannya untuk menunjang itu, Prof, ya. Iya. Wow, luar biasa sekali, Prof. Lalu bagaimana, Prof, tim yang menunjang Profesor untuk supaya bisa bergerak ke arah yang sama. Kita tahu kan bahwa kalau mengelola suatu lembaga yang sangat besar, banyak orangnya, begitulah ya. Itu suatu challenge yang luar biasa. Ini bagaimana nih bisa kok semua bisa menuju ke arah yang sama, sumber dayanya digunakan ke arah yang sama, bagaimana, Prof, memanage semua itu, Prof? Ya, perlu diketahui bahwa kami UIR punya 27.000 mahasiswa. Didukung oleh 570 orang dosen. Siap. 300 orang pegawai. Ya, 300 orang pegawai. Jadi kalau di total jumlahnya hampir 30.000 lah. 30.000. Nah, bagaimana saya sebagai top manager dengan leadership yang ada, saya selalu jemput bola. Saya tidak pernah menunggu mereka di ruangan, di meja rektor, di kursi rektor, tidak. Jarang sekali saya duduk di ruangan saya. Saya selalu mobile ke berbagai unit, ke biro-biro, ke badan lembaga yang ada, ke fakultas, dan ke mahasiswa. Demikian gaya kepemimpinan yang saya buat. Dan WA saya selalu main dari pagi sampai malam. Kepada pihak-pihak. Berarti kalau jadi bagian dari timnya Profesor pasti nggak tidur 24 jam nih, Prof, ya? Tetap bisa tidur. Iya, tetap. Artinya memang, tapi harus tetap standby terus berarti, Prof, ya? Benar-benar harus. Iya, benar. Jadi tidak bisa hanya pendekatan profesional jam 9, jam 5 sore, tetapi setelah itu, sebelum itu, mungkin hari Sabtu, mungkin hari Minggu, pokoknya selama waktu berputar kita juga harus menyeimbangkan antara profesionalisme dan urusan personal kita, Prof, ya. Betul. Wow, luar biasa, Prof. Satu lagi, Prof, yang ingin saya tanyakan adalah kita lihat ke depannya kan ini tantangan, bahkan kesempatan kalau kita sebagai entrepreneur melihatnya, kesempatan ini kan luar biasa sekali. Kejutan apa lagi, Prof, yang menjadi visi besar dari Profesor bersama tim di Universitas Islam Riau untuk menyambut 2030 ke depan, Prof? Insya Allah menyambut 2030, UIR selalu menyediakan tim yang kuat untuk merespon setiap peluang yang ada di depan. Nah, 2030 merupakan momen yang sangat baik bagi UIR untuk mencapai bersama dengan semua pihak.
Strategi yang kami lakukan adalah memperkuat barisan, mempertinggi komitmen untuk segala hal dengan tetap catur dharma yang kami miliki. Baik. Ini luar biasa, Prof. Saya tadi mendengar ada catur dharmanya. Satu lagi, Prof, singkat saja. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad ini adalah mungkin satu-satunya Nabi yang menjadi entrepreneur juga ya. Pemimpin negara, pemimpin agama, Nabi, semua lengkap lah beliau nih. Salah satunya juga sebagai entrepreneur nih. Bagaimana, Prof, menurunkan nilai-nilai yang telah ditujukan oleh beliau ini kepada seluruh mahasiswa? Tadi sesuai dengan dakwah dan sebagainya yang dilakukan melalui dakwah, supaya bisa mendorong jadi entrepreneur seperti Rasulullah. Silakan, Prof. Sederhana saja, jadi UIR yang berada di bawah Yayasan Lembaga Pendidikan Islam yang mempunyai moto "Ahsin kama ahsana ilaik", berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik pada kita semua. Jadi kami harus berbuat baik pada siapapun untuk meraih mimpi kami yang indah. Wow, keren sekali, Prof. Baik, terima kasih banyak Profesor Syafrinaldi, Rektor Universitas Islam Riau. Kita senang sekali nih, Prof, ada perguruan tinggi yang sangat advance seperti ini ya, sangat progresif kalau saya melihatnya, sangat progresif dan tetap mengacu pada nilai-nilai Islamiah yang sangat luar biasa sekali. Ini menjadi challenge yang sangat besar sekali di masa orang semakin tidak bisa mengonvergensikan antara dunia akhirat, kurang lebih gitu, Prof ya. Justru ini peran dari perguruan tinggi yang Profesor pimpin. Baik, Prof, nanti kita akan kembali lagi kepada Profesor nanti untuk sesi Q&A. Saya mungkin akan menyerahkan dulu kepada Ambalika. Terima kasih banyak, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambalika, silakan. Baik, terima kasih Mas Jeki dan juga Prof. Syafrinaldi. Kita akan beranjak nih ke sesi selanjutnya, teman-teman. Dengan visi pada tahun 2030 menjadi universitas terkemuka dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, berdasarkan nilai-nilai Islam, bagaimanakah nih strategi dari Bapak Dr. Nazaruddin Malik, MSI, Wakil Rektor 2 Universitas Muhammadiyah Malang, untuk menjadi salah satu yang terbaik? Sesaat lagi Bapak Dr. Nazaruddin akan menceritakannya, yang langsung dipimpin oleh Mas Jeki. Setelah yang satu ini tetap di Marketeers Goes to Campus. Ini adalah Universitas Muhammadiyah Malang, kampus Islam terbaik dunia yang menyuguhkan lingkungan terbaik, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Di sini, kamu bisa terjun langsung dan jadi bagian dari mereka yang mengabdi untuk negeri. Mengajar anak-anak di pelosok desa, mendidik mereka jadi kader penerus bangsa. Menemukan potensi masyarakat dan mendorong mereka berkarya untuk menjadi manusia hebat. Kamu juga bisa mengenal beragam budaya dari berbagai negara. Ikut aktif menyambung kerjasama dari Asia, Eropa, Amerika, Afrika, hingga seluruh penjuru dunia. Tak perlu khawatir, kamu juga bisa turut serta membangun kemampuan untuk menyongsong masa depan. Kelas profesional dan magang di berbagai perusahaan akan membekali dan membentukmu jadi lulusan yang berkualitas. Kampus Putih bertekad untuk selalu mendukung segala potensi yang mahasiswa miliki. Beragam fasilitas sudah disiapkan demi melahirkan mahasiswa inovatif yang selalu terdepan. Proyek kemanusiaan, Pertukaran pelajar di berbagai negara. Kelas profesional, magang bersertifikat, dan program Merdeka Belajar lainnya. semua itu dilakukan demi satu tujuan. Membekali mahasiswa untuk meraih mimpi dan memajukan bangsa di kehidupan nyata. Nah, Marketeers, dalam segmen ini kita akan berbincang nih bersama Bapak Dr. Nazaruddin Malik, MSI, Wakil Rektor 2 Universitas Muhammadiyah Malang, yang akan langsung dipandu oleh Mas Jeki. Tapi sebelum itu, Marketeers,
Marketeers bisa langsung mengajukan pertanyaan nih melalui kolom chat yang udah ada di YouTube ataupun di Zoom. Nah, sekarang silakan Mas Jeki. Yap. Terima kasih banyak Mbak Amba. Sekali lagi selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Yang saya hormati Bapak Dr. Nazaruddin Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang sekali nih Pak lihat kampusnya tadi sangat luar biasa, aktivitasnya sampai seperti itu Pak Nazaruddin. Ngomong-ngomong saya juga dulu waktu masih kecil tuh sering sekali ke Malang karena Eyang Putri dan Eyang Kakung tuh orang Malang basically. Alhamdulillah. Iya. Insya Allah kapan-kapan saya bisa mampir lagi ke sana dan ketemu dengan kami Pak tunggu Nazaruddin. kedatangannya Pak. Insya Allah, siap. Baik, silakan Pak Nazaruddin paparannya mengenai Universitas Muhammadiyah Malang, apa yang dilakukan dalam menghadapi Indonesia yang makin luar biasa ke depan ini. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Jack Mustri sudah diundang ke Marketeers Go to Campus. Kemudian Mbak Ambal atas acaranya yang luar biasa. Prof. Safrinaldi, kolega kami, sahabat kami, maju terus Universitas Islam Riau untuk mengabdi pada bangsa. Yang pertama saya tentu mohon maaf karena harus mewakili Bapak Rektor yang kebetulan ada acara keluarga yang tidak dapat ditinggal karena sedang mantu. Dan tentu ini adalah slide pendek versi saya, the latest slide mungkin yang mungkin bisa menceritakan ke belakang atau ke depan tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Malang dengan menggunakan cermin the pandemic period yang kita hadapi, yang memang cukup menantang respon agresif mungkin, respon agresif kita juga menantang kreativitas baru dari para pengelola perguruan tinggi untuk memecahkan persoalan yang tiba-tiba saja muncul dan menghadapkan kita semua pada unpredictable situation yang luar biasa. Dan ini menurut saya bagian dari refleksi kami untuk mencoba mencari solusi bagaimana perguruan tinggi swasta khususnya itu menyelesaikan problem internalnya, kemudian keluar untuk menjawab problem-problem eksternal yang muncul sebagai ekses dari pandemi COVID-19. Mungkin slide Mbak. Next. Langsung ke slide, saya mencoba menjelaskan tentang yang pertama sekali sekarang yang kita pikirkan adalah bagaimana menjaga sustainabilitas perguruan tinggi, karena sebagai perguruan tinggi swasta semua kita harus lakukan sendiri. Walaupun tadi Pak Jack Musri sudah menyinggung pula, kita tidak pernah terlepas dari regulasi. Jadi ada pada regulated industry. Jadi perguruan tinggi swasta itu berada pada regulated industry sebenarnya, yang juga menghadapi satu situasi terkadang marketnya pun market yang regulated. Nah, persoalan pandemi ini sebenarnya adalah persoalan yang menantang. Nah, mungkin saya perkenalkan sedikit karena Universitas Muhammadiyah Malang punya banyak sekali film, animasi dan sebagainya di YouTube yang company profile kami di sosial media, barangkali semua banyak kenal. Universitas Muhammadiyah Malang itu tagline-nya itu adalah dari Muhammadiyah untuk bangsa, artinya bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan sosial keagamaan yang menjalankan misi dakwahnya melalui bidang pendidikan
khususnya dan bidang kesehatan sebagaimana yang dikenal, juga bidang sosial, terutama bagaimana mengangkat saudara-saudara kita yang tertinggal untuk maju bersama perkembangan Indonesia kita. Nah, kemudian Universitas Muhammadiyah ini punya 9 fakultas, 1 direktorat program pasca sarjana dengan 3 program doktor dan 19 program magister, kemudian 1 program vokasi dengan 8 program studi. Program direktorat vokasi adalah yang terbaru. Dengan student enrollment kami adalah sekitar 34.000 mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dengan 920-an tenaga pengajar, kemudian hampir 600 karyawan. Kemudian Universitas Muhammadiyah Malang ini juga mengelola dan memiliki unit-unit usaha. Ada Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang, ada Taman Wisata yang Pak Cek Musri mungkin waktu kecil pernah mampir, Taman Rekreasi Sengkaling UMM, ada hotel, 2 hotel, 1 bintang 4, The Race UMM Hotel, kemudian ada Kapal Garden Hotel di lingkungan Taman Sengkaling, kemudian kami juga mengelola Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang ada di Batu, di wilayah Batu yang pasti akan dikunjungi oleh para wisatawan. Kemudian kami punya gas station, kami punya perbengkelan mobil dan sepeda motor. Itu unit-unit usaha yang terlepas dari UMM, jadi unit usaha yang dikelola secara profesional dan mandiri. Yang intinya adalah pertama adalah untuk menciptakan atmosfer entrepreneur di kalangan mahasiswa, how to manage bisnis dengan baik, bagaimana mengelola usaha dengan baik, karena mereka bisa involve di unit-unit usaha itu sebagai staff, sebagai sales, sebagai tenaga sales bahkan, yang mereka bisa kami buka secara terbuka. Kemudian bagaimana usaha itu didirikan, mereka juga bisa melihat bagaimana kita berjuang untuk memiliki yang kita sebut sebagai other income center, jadi sumber untuk generating income bagi Universitas Muhammadiyah Malang di luar income kita yang utama yang tentu berasal dari pembiayaan yang berasal dari mahasiswa. Nah, ketidakpastian dalam situasi pandemi ini sebenarnya sudah dapat diduga pasti akan dalam jangka pendek. Pada saat itu ketika bulan Maret ditemukan 1 kasus pertama di Jakarta, kita sudah memprediksi akan ada economic shock yang pasti akan membuat perubahan di dalam cash flow universitas kita. Karena itu pelajaran pertama bahan pertama yang kita siapkan pada saat itu adalah memeriksa kembali fundamental keuangannya UMM. Kita periksa nih jalan darahnya sehat enggak. Kalau terjadi cash outflow yang lebih besar daripada cash inflow, apakah reserve fund kami cukup untuk menunjang kegiatan-kegiatan kreatif dan inovasi yang dilakukan oleh warga kampus lainnya untuk menuju capaian visi dan misi universitas kami. Dan memang ketika itu kami mempersiapkan rumah sakit UMM, segera bulan Maret itu kami mempersiapkan, kebetulan ada rusunawa bantuan dari Kementerian PUPR yang belum sempat digunakan, kami mohonkan izin untuk dibuat menjadi rumah sakit isolasi COVID yang tidak hanya diperuntukkan untuk masyarakat umum, tetapi juga dipersiapkan untuk warga kampus. Ini tanggap responsiveness kita yang pertama untuk merespon COVID itu. Kemudian menyiapkan metode semacam self-test berbasis digital bagi warga kampus
dan seluruh warga Universitas Muhammadiyah Malang untuk menguji apakah dia memiliki gejala-gejala atau tanda itu, termasuk menciptakan sistem informasi manajemen, sistem informasi SIMKA namanya, sistem informasi manajemen, sistem informasi untuk masuk ke kampus. Jadi kalau masuk ke kampus dia harus ngisi itu, dinyatakan self-testnya bebas dan seterusnya. Nah memang akhirnya pengeluaran awal kita memang sudah banyak merespon COVID yang terus bergerak dari bulan Maret tahun 2020 itu menuju bulan Mei dengan korban yang terlihat di depan mata. Nah, kampus UMM hanya memilih lockdown itu hanya 2 minggu. Setelah itu kami tidak melockdown karyawan dan dosen. Kami harapkan mereka tetap melakukan kegiatan dari kampus. Kebetulan kampus kami luasnya cukup besar, sekitar 50 hektar untuk main campus, karena total dari UMM itu hampir sekitar 120 hektar, Pak Jack Musri, di lokasi yang bertebaran. Nah, kami minta mereka masuk, kalaupun mengajar secara online itu dilakukan dari kampus, itu mencegah sebenarnya untuk mendetek di mana posisi warga kampus ini, terutama dosen dan karyawan itu, agar karena kalau lockdown biasanya jalan-jalan tahu-tahu terpapar. Nah, inilah sebenarnya latar belakang yang paling penting. Setelah kami periksa keuangan, ternyata kita segera menghadapi banyak hal, misalnya upaya mahasiswa untuk mengajukan penundaan pembayaran. Kemudian karena kami membuka pendaftaran itu di bulan-bulan tertentu, kami rubah menjadi sepanjang tahun. Kemudian ternyata memang respon itu mulai melambat. Respon itu mulai melambat. Nah, maka yang sangat kita pikirkan pada saat itu, kualitas dari tata kelola kita tidak boleh turun, tetapi justru harus didekatkan bagaimana kita memenuhi ekspektasi stakeholder kita, termasuk terutama customer kita, orang tua mahasiswa dan mahasiswa ini, agar mereka terjaga harapan impiannya dan dapat berkomunikasi dengan pihak kampus dengan baik melalui komunikasi digital yang terjalin selama ini. Bahkan yang unik-unik, ada mahasiswa rumahnya di desa hanya pakai HP dengan sinyal yang terputus-putus. Wah, ini sudah luar biasa sekali tantangannya. Nah, karena itu UMM memutuskan untuk fokus pada mengecek seluruh sistem tata kelola kita. Karena ada keyakinan kami yang merupakan tradisi berpikir di UMM yang diyakini, yang pertama itu adalah menjaga soliditas kepemimpinan at the whole level in our university, sejak dari rektorat sampai dengan ketua program studi itu harus bisa connecting, convergent lah istilahnya tadi dari Pak Jacky Musri, sehingga ini jangan sampai ada ruang gap yang cukup besar di dalam merespon ekspektasi-ekspektasi maupun harapan-harapan dari mahasiswa yang harus terus kita bisa layani belajar mengajarnya yang terputus pada saat itu. Maka di bidang akademik, kami melakukan penguatan infrastruktur yang paling penting sekarang adalah quality jaringan. Itu yang paling penting, pengeluaran harus difokuskan pada meningkatkan kualitas jaringan, menambah akses point di seluruh titik kampus, memperbesar storage, karena kita harus membuat learning management center yang bagus, sehingga tadi materi-materi, katakanlah mahasiswa yang aksesnya kurang, itu bisa mendownload dari tempat-tempat tertentu mudah materi-materi belajar yang diberikan kepada mereka. Lalu gangguan yang lain muncul, misalnya hackernya semakin banyak juga, mungkin karena pandemi di rumah itu main-main juga. Kadang bentuknya mobil-mobilan gitu kan, ringan-ringan, bahkan mereka hacker-hacker itu hanya nagih, saya beliin HP dong supaya nanti tak hapus kan gitu kan. Anak-anak nah kami punya tim buzzers juga
untuk menyelesaikan ini, berkomunikasi dengan mereka. Lalu kami membeli firewall, dan itu investasi yang besar, jadi harus dibuat firewall-nya. Pokoknya ini semua fokus pada bagaimana agar digital learning system kita bisa melayani mahasiswa secara optimal, baik dalam urusan administrasi akademik, terutama di dalam administrasi pembelajaran. Itu yang sangat kita lakukan. Kemudian yang berikutnya, dari sisi human resources, ini pasti ada gap teknologi. Pasti ada gap teknologi, terutama perlu dilakukan pembiasaan dari interaksi aktif menjadi interaksi pasif. Maka kita mengembangkan misalnya pemahaman ada synchronous learning dan asynchronous learning, metode pembelajarannya. Kemudian SDM ini juga terus di-coach bagaimana memanfaatkan teknologi secara maksimal untuk memberi layanan kepada mahasiswa. Tentu kalau SDM human resources itu sudah pasti, kalau perguruan tinggi ya harus S3, dapat beasiswa, it's okay. Tapi sekarang di masa pandemi yang harus cepat direspon adalah yang akan melayani proses dasar di perguruan tinggi, yaitu belajar mengajar, harus segera melek teknologi dengan cepat. Karena belum tentu melek teknologi juga. Yang senior-senior seperti saya ini kan jarang-jarang juga kadang-kadang. Nah, ini ada pusat bantuan juga untuk melayani proses daring yang bagus lah bagi mahasiswa, sehingga mereka bisa fokus untuk menyiapkan materi-materi pembelajaran digital yang harus disiapkan dalam waktu cepat. Memang semua sudah punya PPT, oke, tapi kan harus dikreasi sedemikian rupa, memanfaatkan email, YouTube, dan seterusnya secara baik. Nah, berikutnya tentu infrastruktur yang terkait dengan COVID, mulai dari oximeter, termogan, titik-titik tempat cuci tangan di seluruh area di kampus, kemudian clean up ruangan secara periodik, itu memang harus dilakukan. Jadi ruangan itu kalau pagi sudah dibuka semua, yang ber-AC tentu saja dibuka, di clean up, disemprot, dan seterusnya. Kemudian memaintain infrastruktur yang biasanya ada penghuninya jadi tidak ada penghuninya. Ini pekerjaan besar bagi perguruan tinggi swasta, karena depresiasi gedung akan terjadi nih. Karena penghuninya hampir, apalagi sekarang nih, hampir 1,5 tahun. Nah, karena itu UMM membuka kebijakan baru yang tinggal di Malang, itu boleh bimbingan secara offline, skripsi misalnya, boleh mengikuti praktikum di lab secara offline, yang kita atur sedemikian rupa schedule-nya sehingga tidak berkerumun, tidak bergerombol. Ini pekerjaan-pekerjaan teknis yang semua jajaran harus melakukannya secara serempak. Nah, tentu keahlian Pak Rektor lah menghimbau-himbau bagaimana berkoordinasi dengan cepat, baik dari gadget, dari manapun berada, untuk selalu menyiapkan sebuah situasi aware, ada early warning system, lalu kita mereaksi dengan cepat dengan tindakan-tindakan yang progresif juga. Nah, ini yang kita maksud dengan fokus pada kualitas tata kelola. Jadi tata kelolanya nggak boleh terlihat kendor, karena ada perubahan dari, kalau dulu digital itu kan dia hanya sekedar fasilitas. Tapi sekarang harus melekat pada setiap orang bagaimana bisa memberi servis secara online, bahkan secara individu pada mahasiswanya. Tentu dengan mereduksi banyak dampak. Nah, tujuannya tentu saja yang paling utama adalah terkait dengan eksternal strategi kita, bahwa UMM ini ingin selalu mendapatkan kepercayaan dari stakeholder kita secara luas, stakeholder internal, stakeholder eksternal, terutama kepercayaan masyarakat luas yang telah memberikan pilihan menyekolahkan putra-putrinya, mendidik putra-putrinya di kampus UMM. Nah, inilah pekerjaan sporadis ini, boleh dikatakan sangat sporadis, yang setiap saat harus dicari solusinya, bahkan karena problem muncul terus. Apalagi ketika the second period dari pandemik itu di bulan Juli, Agustus,
karena kita punya rumah sakit, lalu di lingkungan kita ini sirine mengaung-ngaung, itu semua memberi tekanan-tekanan yang cukup luar biasa pada saat itu. Nah, dengan demikian kami juga memutuskan memperbaiki struktur keuangan yang semula lebih ekspansif untuk pengembangan infrastruktur, kita geser sedikit ke upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan media digital kita dan infrastruktur pendukung lainnya. Kemudian kami juga membuat bagaimana agar mahasiswa bisa tetap membayar dengan melakukan rescheduling, termin-termin pembayaran, di rescheduling. Kemudian juga menyediakan fasilitas online untuk minta dispensasi, orang tua bisa online di situ, memberi stempel bahwa ini memang dia benar-benar kondisinya tidak memadai dan seterusnya. Itu kita lakukan secara sistematis. Nah, itulah sebenarnya yang paling banyak menyita perhatian kita selama 2020 ke 2021. Nah, ketika ini agak landai sekarang, maka UMM tidak terkesan sepi nih kampusnya ini. Jadi sekarang normal-normal aja karena kami punya banyak spot outdoor, ada sedikit keberuntungan alam ya di lingkungan kampus kami, maka kita bisa memberikan ruang untuk belajar di outdoor bagi mahasiswa, tapi masih kita batasi hanya yang tinggal di Malang, baik bagi mereka yang berasal dari luar kota, karena pada saat-saat awal COVID kita juga membantu kepulangan mahasiswa yang diminta oleh orang tuanya pulang. Padahal kita tahu mobilitas susah sekali pada saat pandemi itu. Nah, inilah strategi yang kita kembangkan dari berbagai tantangan yang kita hadapi. Real condition-nya, real problem-nya, operational cost perguruan tinggi swasta mengalami peningkatan yang systematically. Untuk menjaga mutu, kita tetap harus fokus pada bagaimana agar operasional cost ini menunjang proses akademik yang berlangsung. Itu di sektor pembelajaran, kemudian relaksasi pembayaran, kemudian bahkan sampai memberi subsidi kuota tambahan nih bagi mahasiswa, kemudian pemberian berbagai. Yang kita sebut saja insentif kira-kira semacam itu. Nah, demikian Pak Jack Musli. Catatan yang kami lakukan tentu tanpa meninggalkan program-program strategis perguruan tinggi. Nah, sebagai penutup, UMM ini mendapat penghargaan Universitas Islam terbaik di dunia. Kemudian yang kedua, sudah menerima akreditasi unggul. Kemudian sudah melaksanakan akreditasi konversi. Pak Jack Musli tahu banget nih regulasinya banyak banget. Setengah mati itu Pak. Ya, dan yang paling penting di wilayah LL Dikti wilayah 9 di Surabaya, UMM ini sudah menyabet namanya Aku Kartika sebagai simbol dari Universitas Unggul hampir selama 12 tahun berturut-turut. Demikian. Mohon maaf, saya tidak menyertakan data secara spesifik dari UMM, tapi mungkin yang paling penting adalah bagaimana kemampuan kita berkoordinasi di seluruh lini, kemudian membangun konvergensi yang dinamis, memecahkan setiap persoalan-persoalan jangka pendek yang muncul tanpa kehilangan pijakan untuk mencapai target jangka panjang yang utama yang telah ditetapkan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Nazarudin. Jadi kalau saya lihat ini kita semua ini termasuk UMM itu juga seolah-olah seperti memperbaiki kapal tapi juga sambil nyebrang lautan gitu Pak ya. Nggak boleh berhenti gitu Pak ya. Nempel bocornya, nah ini sambil berenang gitu Pak ya. Ya, tembel sana, tembel sini. Ya, tetapi harus tetap jalan terus mencapai tadi yang tujuan yang sudah ditetapkan tadi Pak. Ya, Pak, tadi saya tertarik dengan Bapak menyatakan adanya sustainability Pak. Dan kalau kita lihat sustainability ini tergantung dari bagaimana suatu lembaga
entah itu lembaga pemerintah, bisnis, perguruan tinggi, bereaksi, bahkan bukan reaktif tapi proaktif terhadap perubahan lingkungan, dan itu tidak mudah tentunya Pak ya. Nah kalau kita lihat bagaimana nih Pak, kan tadi Bapak katakan tidak semua orang-orang di dalam yang lembaga yang Bapak pimpin, juga di tempat-tempat lain saya rasa juga demikian, yang memiliki mindset proaktif, mindset untuk tidak menyerah, mindset untuk cepat bertransformasi, kurang lebih begitu Pak ya. Ini bagaimana Pak menanamkan budaya seperti ini, padahal waktu kita kan mepet sekali nih Pak, cepat sekali perlu perubahannya karena pandemi ini. Itu bagaimana Pak kemarin peran dari leadership-nya, semangat untuk bertransformasinya dibuat supaya semua bergerak menuju arah yang sama Pak. Silakan Pak Nasaruddin. Saya kira ini hal yang paling penting di UMM itu adalah bahwa kami mendapatkan warisan tradisi dari para founding fathers-nya UMM di Muhammadiyah adalah selalu menekankan bagaimana menjaga kekompakan, dan bahwa apa yang kita lakukan itu semua adalah didedikasikan untuk bangsa, sehingga peran leadership at the whole level, at the whole our hierarchy, seperti saya katakan tadi itu sejak dari rektor sampai dengan program studi, sejak dari kepala biro sampai dengan karyawan terkecil di seluruh unit. Ini memang seperti Pak Safrinaldi tadi ya, kita bahkan bisa berkoordinasi di titik manapun untuk menciptakan pemahaman yang sama, melakukan sosialisasi secara terus-menerus, dan tentu memperkecil gap perbedaan. Berarti mencoba menghilangkan silo-silo begitu Pak ya? Tidak ada silo. Jadi communication barrier memang harus dipecahkan. Karena begini, tradisi akademik itu seringkali lambat mengeksekusi. Banyak berputar di tingkat wacana. Betul. Nah, kita ini ingin menarik gerbong supaya semua orang ini menjadi ahli eksekutor. Karena kita perguruan tinggi swasta, kalau semua diskusi nanti banyak teorinya nggak selesai-selesai. Iya, dan memang kalau kita lihat kan kegagalan paling besar terjadinya justru di eksekusi Pak ya. Kalau kita lihat ya. Jadi UMM itu memang ditinggali budaya bagaimana melahirkan eksekutor-eksekutor di seluruh lini. Karena persoalan kita itu adalah banyak konsep bagus-bagus nih, tapi nggak bisa kita execute, nggak bisa kita implementasikan dengan baik, dan apalagi umpan baliknya ya dalam bentuk evaluasi yang untuk merekonstruksi kembali, kira-kira kalau tidak berhasil ya kita harus cari jalan yang baru yang lebih efektif kan. Pak Nasaruddin, kalau saya lihat tadi Bapak menekankan bahwa gimana nih ya supaya kualitas ini tidak boleh turun, harus tetap bagus dan sebagainya. Tapi pada sisi lain tadi Bapak juga sangat concern sekali, ini costing kita bagaimana nih? Ya kan? Seperti itu ya. Kemudian pada sisi lain lagi delivery harus tetap jalan, bahkan harus bisa secara hybrid Pak ya, offline dengan online, kurang lebih begitu Pak ya. Dan ini yang tadi Bapak katakan PR-nya sangat berat sekali. Satu yang menarik Pak, tadi Bapak katakan bahwa tidak semua orang di dalam satu lembaga itu memiliki digital quotient yang tinggi gitu Pak ya. Ini bagaimana Pak mengkarbitnya Pak dalam kondisi yang sangat terpaksa seperti kayak pandemi kemarin Pak? Ya, kami membuat semacam pusat layanan Pak ya, services teknologi yang online, yang bisa diakses, bahkan datang ke, makanya dengan dosen-dosen mengajar dari kampus, teman-teman yang IT bisa segera melakukan supporting apabila terjadi kemacetan. Tapi sebenarnya problem yang sulit sesungguhnya ada di balik itu, yaitu bagaimana mendeliver value dari pengajaran. Iya, betul sekali. Biasa kita melakukan interaksi langsung, itu menyebabkan nilai-nilai kan tertinggal nih. Karena mahasiswa itu ada sambil nyetir mobil, katanya betul Pak. Memang banyak yang komplain Pak, dari banyak mengeluh juga Pak bahwa offline ini tidak bisa tergantikan dengan online Pak. Beda energinya, beda engagementnya gitu Pak ya. Nah inilah yang harus kerja keras ya, menciptakan. Bahkan kita punya pusat informal yang tempat berdiskusi tentang menciptakan semacam content creator untuk belajar. Konten digitalnya itu kita coba lakukan, sampai sekarang itu masih bekerja dengan baik,
dan paling tidak memperkecil gap ini, mendelivery value sebenarnya yang paling berat setelah kita tidak bertatap muka sekian lama. Karena event-event culturalnya kan dia terputus. Betul sekali. Terputus, dan inilah sebenarnya gap pembelajaran yang paling penting. Kalau yang mekanis itu mahasiswa saya kira dengan kualitas input yang kita miliki, dengan ketersediaan sumber daya yang cukup, mereka bisa menciptakan kreativitasnya sendiri. Tapi value ini agak value-nya kampus, value pengajarannya itu menjadi agak sedikit terputus. Itu salah satu tantangannya adalah organizational inertia. Gendut ya Pak, gendut, lembam. Kalau tidak sekrupnya itu sudah dibuat konvergen, maka dia akan jadi soal yang besar. Betul. Jadi akan kehilangan fleksibilitas berarti Pak ya. Fleksibilitasnya nggak boleh putus. Nah, itu leadership menjadi sangat penting. Disitulah kreativitas akan bisa muncul, inovasi akan dapat dijalankan. Kalau social inersia ini, organizational inersia ini harus dicari cara untuk semacam memecahkannya ya, bahkan seperti kapak di batu es kan kira-kira. Betul sekali. Baik, terima kasih banyak Pak Nazarudin atas paparannya dan insights-nya sangat luar biasa tadi bersama juga Profesor Syafrinaldi juga. Kita melihat bahwa perguruan tinggi yang punya aset tangible, gedung dan sebagainya ini, tetapi sekarang juga sudah mulai beralih menciptakan aset-aset intangible-nya, yaitu pengakuan, akreditasi dan sebagainya. Dan bukti-bukti nyata bahwa ada memang dampaknya yang sangat luar biasa kepada society, dan itu yang kita lihat bagaimana mengonvergensikan antara dua aset tadi, intangible dengan intangible, menjadi suatu competitiveness yang luar biasa dalam industri pendidikan kita yang makin marak, makin kompleks ini. Baik, sekali lagi saya sampaikan terima kasih pada Pak Nazarudin, Profesor Syafrinaldi juga sudah mendahului kita juga sama-sama memberikan paparannya. Kita akan segera masuk ke sesi berikutnya dan akan saya serahkan kembali kepada Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang super sekali pada hari ini, Prof. Syafrinaldi, Pak Nazarudin dan juga Mas Jeki. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Saya Ayu Ambalika beserta kerabat kerja yang bertugas dengan menerapkan protokol kesehatan pamit undur diri. Jangan lupa komen, like, and subscribe di channel Marketeers TV untuk mendapatkan update-update terbarunya. Stay clean, stay healthy, stay safe Indonesia. Sampai jumpa lagi minggu depan, Marketeers.